Sebenarnya pekerjaan musikolog itu kan, musikolog itu kan peneliti musik ya sebenarnya ya. Jadi, ya pekerjaannya lebih kepada ini, apa, musikolog itu banyak sekali dia berperan di dalam, eee, lingkup akademik ya. Jadi Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Aditya Setiadi. Beliau adalah seorang musikolog. Nah, buat teman-teman IMU di sini yang mungkin masih belum tahu apa sih itu musikologi, pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh seorang musikolog. Nah, di sini kita bisa belajar bareng. Yuk, kita langsung aja tanya sama orangnya. Ya, oke, 3, 2, 1. Selamat pagi, Kak Adit. selamat pagi Jili. Ya, apa kabar, Kak? Ya syukurlah kabar baik ya, berusaha bertahan di tengah pandemi. Ya Ah, kita melakukan apapun yang kita bisa sekarang ya. syukur deh, syukur deh. Jili gimana Jili? Baik juga, Kak. Alhamdulillah. Kak, thank you banget udah mau jadi narsum IMU pagi-pagi begini. Iya sama-sama. Senang juga ini tiba-tiba kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya, betul, betul, betul. Ya, pengen nanya-nanya nih ya, boleh ya? Iya silahkan. Si Kak Adit nih udah semenjak umur berapa sih belajar musik? Jadi saya itu dulu sebenarnya agak unik ya. Jadi dulu saya di Bandung awalnya. Ya saya usia 6 tahun saya mulai belajar piano ya. Dulu di Yamaha Bandung ya. Di Yamaha Bandung belajar piano itu dulu kelas KMA. Nah dari situ saya memang dulu lingkungan keluarga saya memang banyak sekali yang bisa main musik ya. Tante saya main piano, kakek saya main biola. Jadi dari kecil saya memang sudah terbiasa ya Emang mendengarkan. keluarga musisi ya? Emang keluarga musik kali ya, karena di keluarga saya juga nggak ada yang jadi musisi ya. Nah terus, eee, dari situ kemudian saya waktu kecil mulai tertarik ya, tante saya kita kalau habis makan malam biasanya tante saya main piano dan saya terus gitu mendengarkan sampai ibu saya, nanya gitu, "Kamu mau les piano?" Gitu. "Mau," gitu saya bilang. Akhirnya saya dulu dimasukin ke KMA di Yamaha dulu, karena kan masih kecil ya dulu ya, dan di sekitar rumah saya dulu adanya Yamaha itu. Jadi, belajar musik di situ, dari situ mulai kecintaan saya terhadap musik gitu, dan saya senang dari kecil itu saya sudah senang ngulik ya, sudah senang coba-coba Wow. gitu ya. Nah terus kemudian saya ambil, setelah cukup besar ya, saya pindah ke private piano di Yamaha juga. Nah kemudian, SMP saya pindah ke Jakarta. Nah, kemudian di SMP saya nggak langsung mengambil les musik ya, karena waktu itu benar-benar baru pindah ke Jakarta, baru kemudian ketika SMA saya melanjutkan pendidikan musik saya di YPM, waktu itu saya daftar ke YPM. Nah, ini juga menarik nih, YPM ini saya tahunya dari mana, karena waktu itu saya sangat aktif ya, saya sama teman saya itu cari-cari konser-konser ya di Jakarta. Saat itu konser-konser klasik itu sangat jarang ya bisa dibilang, nggak kayak sekarang, kalau sekarang kan Hmm. banyak sekali ya. Kalau dulu itu tahun berapa ya, tahun mungkin 98 kali ya, 99, 98 SMA. Saya sama teman saya sering sekali ke Erasmus kemudian ke Goethe ya. Nah dari situ pernah sekali waktu saya nonton, resitalnya Ibu Irafati Sudiarso ya di, Ah, Erasmus ya. Nah kemudian saya terkesan sekali gitu. Saya waktu itu sama sekali nggak punya bayangan ya tentang apa, sekolah-sekolah musik di Jakarta. Akhirnya saya tahu, oh Ibu Irafati itu mengajar di YPM, akhirnya saya daftar di YPM gitu. Nggak taunya pas masuk, saya diterima di tingkat 6 di YPM dan wow. langsung sama Bu Irafati gitu. Jadi itu kebetulan banget. Nah, akhirnya saya tingkat 6, PK 1, 2, 3 sampai pendidikan keguruan, saya berada di bawah bimbingannya Ibu Irafati gitu. Dan Wow. setelah lulus dari YPM, saya kemudian juga mengajar piano di YPM dan saya
juga aktif di grup operanya Ibu Katerina Lemena ya sebagai Oh. pianis ya. Nah di situ jadi saya banyak sekali belajar, saya juga sangat dulu seringkali main bersama musikasa ya, Ko Akis ya, Mas Tommy Prabowo, dan dari situ saya mulai mengenal dunia musik yang tidak hanya piano tapi juga chamber music, kemudian lieder ya. Dan juga saya tahun 2009 itu sempat dapat beasiswa ya dari pemerintah Hungaria untuk belajar pedagogi musik di Debrecen ya, di Konservatorium Debrecen itu di Hungaria. Itu jadi program intensif ya, sebenarnya 1 bulan. Ya kita belajar banyak sekali tentang berbagai metode pendidikan ya, Kodály method dan lain-lain. Kemudian saya, kembali tahun 2013 saya mengambil ini, di Mozarteum Salzburg, saya mengambil kelas leader ya, gitu. Dan dari situ saya banyak sekali belajar mengenai repertuar leader itu, terus kemudian bagaimana menjadi pianis untuk art songs itu kan beda ya dengan kalau kita main solis ya. Yes. Nah kemudian setelah itu, saya tahun 2015 saya mendapatkan beasiswa lagi untuk belajar, musikologi di King's College London, gitu. Ah, I Gitu. see. Sebelumnya saya memang S1-nya bukan musik gitu, saya dulu ambil sosiologi di UI gitu. Itu karena memang saya I see. tertarik juga gitu. Dan di sosiologi musik itu saya banyak sekali saya lebih mengambil semacam peminatan gitu lebih kepada kajian budaya, terus kemudian ada juga sosiologi musik ya. Jadi dari situ mulai minat saya gitu pada musikologi gitu. Tapi kenapa nggak music performance atau mungkin music education? Nah, dari situ saya, pertama begini ya, saya mengajar musik itu, udah dari tahun 2006 ya, piano ya, private Wow. piano ya. Nah, kemudian saya di situ ya saya menilai diri saya sendiri juga ya gitu bahwa sepertinya, eee, passion saya itu bukan di mengajar private gitu. Walaupun saya suka gitu, tapi kalau misalnya mengajar private yang benar-benar kita setahun gitu kan sangat intensif gitu ya. Nah, apalagi terus terang di sini kadang-kadang begini, kalau muridnya memang sangat responsif ya kita tentu senang ya. Tapi kadang-kala memang banyak juga orang tua, ini murid ya, mungkin minatnya sebenarnya bukan di musik gitu, tapi mungkin di Ah, menggambar, mungkin di tari, tapi yes. orang tuanya Yes. yang memaksa anaknya gitu ya, sehingga jadinya tidak maksimal gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, saya, juga minatnya tidak hanya di musik gitu. Jadi minat itu saya banyak sekali di hal-hal lain gitu, seperti melihat melihat bagaimana musik ini sebagai bagian dari kebudayaan gitu kan. Hmm. Nah, saya senang nulis juga, saya senang meneliti ya, terutama, kajian sejarah ya. Jadi di situ saya memutuskan untuk, tidak melanjutkan music performance gitu. Selain dari juga saya bukan tipe yang bisa spend 8, 9 jam di depan piano setiap hari untuk belajar piano, gitu. Ya kita kan harus bisa ini ya, kita harus bisa mengukur kemampuan juga ya, gitu. Hmm. Gitu. I Nah itu see, I jadinya. see. Ini menarik sih. Deep thinker ya si kakak ini ya. Iya. Gitu kira-kira jadinya. I see. Jadi sebenarnya kalau belajar ilmu musikologi itu belajar tentang apa sih, Kak? Nah jadi, musikologi itu kan awalnya saya berangkat dari kecintaan saya pada sejarah ya. Saya senang sekali mempelajari sejarah musik gitu. Kemudian saya juga senang mendengarkan jenis-jenis musik yang lain gitu, seperti opera kadang ya. Jadi tidak hanya piano saja gitu, walaupun saya berangkatnya dari piano, tapi tidak hanya piano. Saya senang opera dan dari situ kan belajar banyak tentang literatur kan. Terus kemudian tentang konteks, sosial historis gitu. Nah dari situ
saya memperdalam tentang itu gitu, dan bidang ilmu yang kebetulan memang cocok adalah musikologi gitu. Jadi saya juga udah lihat-lihat gitu, dan ternyata juga masih sangat ada benang merahnya gitu dengan sosiologi dulu yang saya pelajari gitu. Jadi gini, Ah, musikologi itu secara singkat ya, musikologi itu kan berangkat dari kajian musik ya di barat ya, berangkat dari musik tradisi barat gitu. Nah, dari situ eh, awalnya itu memang analisis historis, terus kemudian analisis theoretical apa analisis ya. Nah, kemudian ke sini ternyata kajian musikologi itu ya terutama setelah tahun 80-an itu dia tidak melihat lagi musik itu sebagai suatu apa namanya? Suatu jenis seni yang terpisah dari masyarakat gitu. Sehingga dari situ mulai muncul bahwa oh, bahwa musik itu merupakan tidak musik itu ada tapi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya yang membentuknya gitu. Sehingga dari situ muncullah kajian musik bermacam-macam gitu. Bahkan ada mengenai gender theory gitu, kemudian oh, mengenai iya menarik sekali gitu. Misalnya kenapa representasi komposer itu jarang sekali yang perempuan gitu, atau misalnya kenapa kami menyebutnya kanon ya. Kalau musik klasik barat gitu ya, ya. kenapa hanya itu-itu saja gitu. Seolah-olah komposer lain itu kok tidak penting gitu ya. Padahal banyak sekali komposer-komposer selain Liszt, Chopin ya, itu juga banyak sekali komposer-komposer yang eh, bagus gitu. Apa yang membuat karya-karya komposer-komposer ini kok seakan-akan lebih mendominasi dibandingkan dengan karya komposer yang lain gitu kan. Nah, Ah, juga eh, berkaitan juga dengan filsafat gitu, dengan eh, banyak sekali gitu, dengan antropologi gitu. Bahkan kalau kami dalam musikologi itu ya memandang musik klasik itu merupakan musik tradisi barat gitu. Jadi salah satu ah, musik tradisi gitu. Sama halnya dengan musik gamelan, sama dengan halnya musik Jepang ya. Jadi kami meletakkan semua musik itu pada apa tataran yang sama gitu. Jadi nggak ada lagi musik yang satu itu lebih mulia dibandingkan musik yang lain gitu, enggak gitu. Itu ah. sih intinya secara umum begitu, musikologi itu. Kalau nggak salah, psikologi musik Mhm, pun juga masih under musikologi ya? betul, iya benar. Jadi Oh, kalau di Jerman itu merupakan bagian dari musikologi ya. Jadi, nah jadi masing-masing negara itu punya warna musikologinya sendiri gitu. Karena musikologi oke. sendiri ya, sebenarnya bukan suatu ilmu yang memang dia ini ilmu yang baru sebenarnya. Dan dia banyak sekali meminjam teori-teori dari bidang-bidang ilmu yang lain. Jadi sifatnya itu sangat interdisipliner gitu. Ya itu salah satunya termasuk psikologi musik gitu. Nah, kita bahkan eh, dan di situ juga kita banyak sekali melakukan kajian ya kayak psikologi musik gitu. Seperti yang dilakukan oleh salah satu rekan saya misalnya Mbak Lestika Hasibuan ya. Ya. Beliau meneliti bagaimana kaitan neuron gitu ya dengan ya kan ya dengan ada apa tuh namanya eh, kita kasih suatu apa trigger ya. Nah, kemudian Oke. ada ininya dengan neuron, kemudian bagaimana persepsi ya. Nah, juga kami mengkritik misalnya kalau embodiment dari musik ya ketika kita mendengarkan musik itu sebenarnya kita mendengarkan voice under the skin gitu. Jadi sebenarnya penubuhan dari musik itu tidak hanya di otak saja gitu. Jadi Ah, manusia tidak bisa direduksi hanya dari fungsi otaknya, tapi juga dari segi perasaan, feeling ya, afeksi atau apa dan lain. Jadi dan itu sebenarnya tidak ada yang paling benar, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi justru dari berbagai macam evaluasi itu banyak sekali yang apa penemuan-penemuan baru yang akhirnya bisa dimunculkan gitu. Itu menarik sih sebenarnya ini gitu. menarik dan lumayan wow. Iya dan
kalau dipikir memang kajiannya itu sangat luas ya. Bahkan Hmm. dari performance studies juga kami mempelajari musikologi itu melihat bagaimana perbedaan tradisi performance piano ya gitu. Seperti bagaimana praktek-praktek performance untuk karya Brahms dan Chopin itu berbeda di sebelum Perang Dunia I dan setelah Perang Dunia I gitu. Jadi banyak sekali yang dilihat mulai dari situ sampai kemudian bagaimana pengaruh gamelan ya di musiknya Debussy contohnya dan sebaliknya justru Pak Slamet Abdul Syukur almarhum ya, beliau mencetuskan bagaimana justru pengaruh musik Debussy ya, apakah itu juga berpengaruh gitu terhadap bagaimana eh, musisi itu melihat itu batasan-batasan membuyarkan ya, dissolving the boundaries gitu. Hmm. Gitu antara barat dan timur gitu. Nah, itu I see. jadi dari situ sih kajiannya luas sekali gitu. Bener-bener luas sih. Bener-bener luas Iya, banget sih. benar-benar luas gitu. I'm amazed. Karena selama ini kan kalau kita sebagai edukator musik kan yang dibahas kan secara texture, period. Itu aja Iya, yang kami tahu gitu kan. Selain itu iya, ya metode-metode pengajaran gitu kan dari Kodai iya. dan sebagainya. Wah, ini sih luar biasa sih. Wow. Jadi sebenarnya pekerjaan seorang seorang musikolog tuh ngapain aja tuh, Kak? Pada dasarnya sebenarnya pekerjaan musikolog itu kan musikolog itu kan peneliti musik ya sebenarnya ya. Jadi ya pekerjaannya lebih kepada ini musikolog itu banyak sekali dia berperan di dalam eh, lingkup akademik ya. Jadi mengkaji musik. Jadi tentu saja pekerjaannya banyak sekali bisa di bidang akademia ya di universitas misalnya dan bisa juga di berbagai bidang sih sebenarnya. Kayak misalnya saya juga berkiprah di Jakarta City Philharmonic ya. Jadi Oke. saya eh, mengevaluasi saya melihat program-program setiap bulan karena JCP sebelum pandemi itu JCP kan setiap bulan tuh reguler tampil ya. Jadi saya membuatkan curatorial notes-nya gitu di dalam buku program ya. Dan pendokumentasian tersebut sebenarnya penting karena gini, musik itu kan sebenarnya ephemeral ya. Musik itu kan sesaat ya. Nah, kecuali direkam ya. Dan sebenarnya rekaman itu sendiri pun bukan musik, tapi kan rekaman itu adalah pendokumentasian dari musik gitu kan. Musik itu kan sebenarnya sesuatu yang harus kita dengarkan secara langsung ya, secara drastik ya. Dan kita bisa langsung merasakan vibration dari musik itu pada saat real time gitu kan. Kita nonton konser misalnya di di suatu auditorium. Nah, itu yang kita rasakan di situ. Jadi real time. Nah di situ kita eh, pendokumentasian itu yang kadang-kadang kurang gitu, apalagi untuk performances di Indonesia gitu. Jadi kita nanti kayak misalnya sekarang aja kita misalnya mau meneliti musik-musik Mohtar Embut contohnya. Mohtar Embut itu contohnya ini saya sedang meneliti Mohtar Embut kebetulan sekarang. Itu cukup sulit gitu kita mendapatkan literaturnya dan justru yang Hmm. banyak menulis itu adalah orang-orang barat ya. Orang-orang barat, kemudian juga ada beberapa scholar Indonesia yang menulis tentang Mohtar Embut, tapi menurut saya juga masih kurang terelaborasi gitu. Karena eh, apa ya? Ya itu mungkin ketika dulu ya eh, ada performances, buku-buku programnya itu hilang gitu Ah, katakanlah, atau enggak mungkin tidak ada buku program ya katakanlah, tidak ada curatorial notes-nya gitu. Beda dengan misalnya di fine arts ya, kalau di fine arts itu kita misalnya ada pameran lukisan, pameran patung atau apa ya, kurator itu biasanya dia menulis banyak sekali tentang pameran itu kan, tentang karya-karya apa saja yang dipamerkan. Nah, di musik kadang-kadang hal itu dianggap sebelah mata gitu, dianggap tidak hmm. penting gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau orang classical concert ya, orang kadang-kadang bikin program notes-nya itu ya
cuman sekedar oke dia mau menampilkan apa kadang misalnya Beethoven, Brahms, Chopin, ya udah hanya ditampilkan Beethoven lahir di mana, Brahms lahir di Biografinya mana. Ya aja hanya ya. biografinya saja yang sebenarnya kita bisa cari di internet juga sudah banyak sekali. Tapi yang justru menarik itu jika kita bisa memberikan konteks ya, konteks dari performances yang kita tampilkan gitu. Sebenarnya signifikansinya itu apa ya? Visi intentionnya performance itu apa? Visi misinya apa? Dan bagaimana performance itu bisa memiliki relevansi ya dalam konteks pada saat si performance itu ditampilkan. Nah, itu yang kadang-kadang uh, kurang ditulis ya di dalam buku program gitu. Karena ketika saya justru belajar ini dari ketika saya dulu banyak sekali nonton konser dan opera di London ya dulu. Ketika saya baca program notes-nya ya, itu sangat luar biasa gitu. Itu tebal ya program notes-nya dan isinya itu benar-benar kayak jurnal akademik gitu. Wow. Jadi misalnya waktu itu saya ingat banget nonton opera ini Cavalleria Rusticana ya, Mas Kanyi. Nah, itu di Cavalleria Rusticana itu kan latar belakangnya itu kan di Sicilia ya. Nah, terus itu bahkan ada beberapa tulisan, artikel panjang gitu, hampir kayak artikel jurnal yang membahas mengenai bagaimana kehidupan Sicilia itu di awal tahun 1900. Kemudian bagaimana spirit dari apa ya? Karena itu kan mereka kan ceritanya di pedusunan gitu ya, di dusun. Terus gimana spirit dari masyarakat pedusunan yang jauh dari kosmopolitan tapi di konteks Italia pada saat itu gitu. Itu menarik sekali sih. Itu jadi dari situ oh ternyata yang buku program tuh ya seperti ini gitu loh. Jadi benar-benar pembahasannya itu jadi ketika nanti ya mungkin 100 tahun, 200 tahun lagi ada orang yang mau meneliti tentang performance itu ada gambaran yang jelas gitu. Oh, jadi gitu. Nah, seperti juga di Indonesia sebenarnya bagus kalau kayak gitu. Jadi nanti mungkin eh, berpuluhan tahun lagi kalau ada yang mau meneliti tentang konser misalkan Jakarta City Philharmonic gitu. Mereka bisa melihat buku-buku program dan catatan eh, tentang itu semua gitu. Gitu jadinya. Jadi Ya itu jadi itu tugasnya si musikolog itu ya untuk musikolog gitu. mendokumentasikan. Iya, saya sendiri sebenarnya lebih senang menyebut saya music historian sih. Jadi karena Ah, apa yang saya kerjakan itu lebih banyak berkaitan dengan bagaimana merekontekstualisasi history ya, history of music ya, di dalam konteks Indonesia katakanlah zaman sekarang gitu. Nah itu yang saya lakukan sih itu ya. Mm-mm. oke. Ini baru-baru ini Kak Adit nih baru nerbitin buku ya. Iya, Tembang Puitik Trisuji Kamal, sebuah komposisi untuk vokal dan piano ini yang bukunya nih. Iya. I see. Yang buat Kak Adit mutusin buat ngalih wahanain karyanya beliau nih apa nih? Ya, jadi sebenarnya ini Bu Trisuci itu ini menarik ya, yaitu karena saya lihat usaha dari pendokumentasian karya-karya musik di Indonesia itu sangat minim ya. Jika saya bandingkan dengan bahkan di apa namanya, bahkan jangankan Jepang ya, Jepang itu semua lagu-lagu komposernya ya itu diterbitkan ya. Malaysia juga sama. Malaysia juga komposer-komposer menerbitkan karya-karya mereka ya. Kemudian di Indonesia itu saya rasa masih kurang gitu. Iya nggak sih? Coba kalau kalau saya tanya ya sama Jili ya, Jili mau main karyanya Amir Pasaribu, karyanya Mokhtar Embut gitu. Atau karya Trisuci Kamal. Trisuci Kamal sudah menerbitkan ya beberapa buku. Ya itu Amir Pasaribu, Mokhtar Embut gitu. Sulit nggak mendapatkan partiturnya? Sulit. Sulit sekali kan? Iya. Indonesian composers gitu kan? Sulit sekali gitu. Yes. Nah, jadi itu dari situ saya lihat pertama itu, pendokumentasian itu kok masih jarang ya. Nah, mulainya dari mana nih? Nah, kebetulan saya tahun 2011 pernah perform tembang puitik ya, art songs-nya Ibu Trisuci Kamal dulu di Erasmus House ya. Dulu bersama Bu Aningka Tamsi, kemudian Bu Binu, ada Bu Ade Simbolon dan Nah, berbagai penyanyi ya. Dari situ justru saya baru tahu gitu. Waduh, ini art songs-nya Bu Trisuci ini luar biasa bagus gitu. Sayang sekali gitu jika tidak diterbitkan. Karena
di art songs-nya Bu Trisuci ini eh, bahasa musik beliau itu berbeda sekali dengan bahasa musik komposer-komposer seriosa yang sudah ada sebelumnya. Mungkin karena beliau itu belajar di Eropa ya. Jadi Putri Suci itu adalah perempuan Indonesia pertama yang berhasil menamatkan studi komposisi ya di Eropa ya. Nah, jadi Nice. ketika saya lihat memang iringan pianonya sulit, elaborate sekali, kemudian vokalnya juga sulit ya. Tapi kandungan artistiknya tuh tinggi sekali gitu. Saya dari dulu sangat passionate untuk menerbitkan karya Putri Suci gitu. Jadi saya kemudian bilang ke beliau, bagaimana tante mau diterbitkan? Oh ya, terus beliau memang senang sekali gitu. Kadang-kadang komposer sendiri itu mereka mungkin tidak punya waktu juga ya untuk menerbitkan buku ya, dan apalagi gini, menerbitkan buku pun tentunya dengan ini terus terang Bu Trisuci itu tulisan tulisan tangannya itu sangat sulit dibaca dan beliau memang mengakui itu Ah, ya. Jadi ketika kami mengerjakan, kebetulan saya dan rekan saya ya, Hasim Suhadi, dia itu juga seorang ahli teori musik yang sangat ulung ya. Kami mengerjakan, kami juga bingung, ini chord apa gitu ya, ini not C apa not D ya, ini not apa gitu. Jadi banyak sekali chord-chord yang karena beliau benar-benar kayak sketsa lah ya gitu. Dan ketika itu kami berapa tanya, lama Kak prosesnya? prosesnya itu dulu sebenarnya dari 2015 ya, tapi kami Wow. benar-benar baru intens itu mengerjakan benar-benar 9 to 5 ya, every single day itu mulai tahun 2019 awal ya. Dan itu kami udah tanya ke Bu Trisuci, Tante ini chord-nya apa ini? Aduh saya nggak tahu, saya udah lupa gitu katanya. Jadi otomatis ya kami juga harus eh, studi lagi gitu. Kami mempelajari secara logik ini kesini bener nggak gitu kan. Misalnya ada dari dominan septim terus menuju ke tonik, terus kalau enggak mungkin ada secondary dominan menuju ke German six atau apa gitu ya. Jadi benar-benar secara theoretically kami menganalisis ya, kami bikin, terus kemudian kami kasih ke Tante Titi gitu, ke Bu Trisuci gitu. Apakah seperti ini gitu, Bu Tante gitu. Oh iya ya, benar-benar gitu gitu. Nah, kami juga banyak mendapat masukan dari misalnya Bu Binu Sukaman gitu, juga memberikan oh lagu ini dulu Tante Titi pernah memberikan ini, Bu Trisuci pernah memberikan ini revisi di sini gitu. Nah, dari situ kami banyak. Jadi Dapat ini input memang juga ya. iya, jadi memang ini banyak sekali bekerja sama gitu di dalam mengerjakan buku ini gitu. Nah, itu sih sebenarnya intinya ya itu yang membuat kami merasa tergerak itu ya itu. Karena ingin mendokumentasikan. Sayang sebenarnya jika karya-karya sebagus ini tidak diketahui oleh Indonesia gitu sih Betul, sebenarnya. betul, betul. Semangat Gitu. Kak, semangat. Iya. Ini menarik nih. Jadi menurut Kak Adit sendiri Mm-mm. dengan perkembangan kultur pop yang begitu hits ya zaman sekarang ya, apalagi yang Heeh, internasional gitu, ya. gimana nih supaya anak-anak Indonesia bisa tetap mengenal lagu-lagu Indonesia, supaya mereka tuh tetap ngerti roots-nya mereka tuh dari mana gitu. Nah, ini menarik sekali ya, karena kalau kami dalam musikologi ya, kami melihat sebenarnya apa yang disebut. Nah, sekarang saya kalau tanya ke Jili ya, musik musik Indonesia tuh apa sih sebenarnya coba? Beragam sih dari sisi tradisional, dari lagu anak Indonesia aja deh Iya, misalkan lagu gitu. anak Mm-mm. Indonesia misalnya, gimana tuh? Yang seperti cicak-cicak di dinding gitu. Kan kayaknya udah mulai pudar gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh udah nggak terlalu ngerti akan hal itu gitu. Nah, ya Mm-mm. kita justru kalau dalam musikologi kami melihat budaya itu kan sebagai sesuatu yang relatif ya. Jadi yang namanya budaya itu pasti berubah dan berkembang ya. Jadi memang ada budaya yang lama itu pasti akan digantikan dengan budaya yang baru gitu. Lagu anak-anak yang dikenal tahun mungkin sebelum pasca kemerdekaan pasti berbeda dengan lagu anak yang dikenal zaman Ibu Sud ya. Zaman Zaman saya kecil dulu Melisa tuh, abang tukang bakso ya. Jadi itu pasti berubah gitu. Nah, sebenarnya
kalau di dalam musik Indonesia sendiri pun kami melihatnya ya apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah musik Indonesia juga gitu. Jadi kita sebenarnya tidak bisa melihat lagi musik Indonesia itu sebagai suatu museum gitu, bahwa yang namanya musik Indonesia itu harus mengandung pentatonik gitu, atau enggak harus mengandung, unsur-unsur tradisional gitu ya, yang memperkuat identitas. Nah, sekarang kalau ditanya identitas keindonesiaan sendiri itu apa gitu. Nah, itu jadi banyak Beragam sekali banget. beragam banget gitu, justru jadi itu menarik, apalagi kalau dalam kajian budaya pop dan urban ya, itu musik, musik rap ya, musik dangdut, musik apapun ya, ya itu adalah musik Indonesia gitu. Musik apa yang kita dengarkan sekarang itu ya yang apa, yang merupakan karya cipta dari, orang Indonesia ya adalah musik Indonesia gitu. Nah, eee, dan apa yang kita dengarkan sekarang itu mungkin adalah yang misalnya musik pop yang kita dengarkan sekarang musik musik Raisa contohlah ya. Apa yang dibawakan oleh Raisa sekarang itu mungkin nanti akan menjadi nostalgia gitu bagi orang-orang 50, 100 tahun ke depan gitu. Sama seperti halnya kita akan nostalgia ketika mendengarkan rekaman-rekaman dari Norma Sanger katakanlah itu tahun 50-an gitu ya, atau Nina Kirana itu dulu. Nah, jadi itu, menarik gitu. Jadi kalau ketika bertanya, eee, bagaimana musik Indonesia yang pudar, saya rasa sebenarnya nggak pudar ya, tapi bertransformasi gitu. Nah, Hmm. sekarang bagaimana, eee, upaya untuk mungkin menghidupkan musik itu kembali. Nah, itu penafsirannya kan bisa beragam gitu. Kalau menurut saya itu sudah dimulai juga sih, banyak sekali sekarang lagu-lagu anak. Saya, beberapa kali buka YouTube ya, bahkan lagu-lagu, Cicak-cicak di dinding, lagu Balonku, lagu apa ya, itu sudah banyak sekali yang meng-cover dengan harmoni jazz gitu katakanlah. Itu kan luar biasa gitu. Justru itu elemennya tetap ada ya, tapi dia diformulasikan dalam bahasa musik yang baru gitu. Juga ada rekan saya, Natania Karina ya, dia membuat musik ini untuk anak-anak ya, musik, eee, apa namanya, musik-musik anak-anak tapi untuk piano gitu. Jadi dia udah menerbitkan, 2 album ya kalau nggak salah, 2 yang buku, iya betul. 2 buku. Oh tahu ya, Zili tahu Tahu. ya. Bagus deh. Ya jadi juga di buku itu banyak juga buku karya-karya komposer baru yang untuk pedagogi untuk anak-anak. Kalau saya lihat wah ini bagus banget gitu. Jadi disusunnya jadi kalau selama ini biasanya kita guru-guru untuk anak-anak tuh pakai apa sih? Pakai Rocherol katakanlah ya, atau enggak pakai Kathleen Masood gitu ya untuk anak-anak kecil ya, Bastian Thompson. Ini ada karya-karya Indonesia dan ini sangat perlu diapresiasi gitu ya. Yes. Itu bagus sekali. Jadi saya rasa nggak pudar, tapi begini, sekarang semakin banyak chances ya, semakin banyak kemungkinan orang untuk bermusik ya. Mungkin kebetulan yang kebanyakan diliput di media atau apa adalah musik-musik mainstream ya, yang mungkin banyak sekali apa unsur-unsur dari secara global ya, unsur-unsur musik asingnya ya, musik barat atau musik dari manapun ya, musik K-pop gitu. Mungkin yang banyak di media adalah itu. Padahal sebenarnya musisi-musisi, yang lain itu juga banyak sekali gitu, apa, meng menciptakan musik, eee, menghidupkan lagi musik-musik anak, musik-musik lama, kayak begitu. Itu sih menarik sekarang sebenarnya. Jadi menurut saya sih justru sekarang sangat sehat gitu ininya, ekosistem permusikannya, Mmm, gitu. oke oke. Heeh, Perspektif yang baru dari seorang musikolog Indonesia. mhm. Karena gini, kadang-kadang kita ini, kadang-kadang kita itu suka, terjebak ya di dalam pola pikir bahwa yang namanya musik, eee, klasik gitu ya, misalnya musik klasik itu yang paling benar itu adalah yang mungkin kan dulu kita pernah dengar kan, musik yang paling benar itu adalah yang dulu kan, Arthur Schnabel kan mainnya seperti ini gitu kan, kalau enggak dulu ini Brahms nih nulis seperti ini gitu kan. Nah, atau enggak muncul ini HIP ya, Historically Informed Performance itu. Oh, Jadi
penampilan musik-musik early music ya dengan apa dengan instrumen original gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau kita tanya bagaimana kita bisa tahu gitu, dulu itu yang memang dimainkan itu seperti itu gitu. Nah, karena ya zaman barok itu kan belum ada Yes. recording music itu kan ya. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah penafsiran. Nah, ini lagi-lagi interpretasi dari katakanlah lukisan-lukisan ya, dari lukisan-lukisan. Oh, zaman itu eh, grup musik itu memainkan musiknya dengan apa instrumennya tuh ini gitu kan. Kemudian cara memainkannya demikian dan kemudian juga eh, interpretasi penafsiran atas hasil-hasil studi mengenai musik barok gitu. Misalnya Bach bikin treatise ya atau nah jadi dari situ itu kan dan usaha-usaha itu sebenarnya juga tidak bisa dibilang paling original karena itu merupakan usaha kita Orang. untuk menafsirkan ya Yes. apa yang kita pikir benar secara historically dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Itu penafsiran. Nah, itu sama juga dengan bagaimana kita memandang musik Indonesia sebenarnya ya atau budaya Indonesia secara umum gitu. Jadi budaya Indonesia itu apakah nah itu makanya budaya Indonesia itu apakah budaya apa gitu? Apakah budaya Jawa, apakah budaya Sumatera, budaya apa ya? Nah, itu yang eh, kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. Gitu. Karena kalau dibilang budaya Jawa pakai kebaya, loh kan ada juga budaya-budaya yang lain nggak pakai kebaya, pakainya mungkin Yes. baju kurung atau apa. Nah, itu menarik sekali gitu. Jadi Hmm. jadi kita nggak bisa apa ya bilang bahwa satu elemen kebudayaan itu pasti lebih original atau lebih bagus dari yang lain, itu nggak bisa. Itu namanya kita memuseumkan budaya itu namanya jadinya. Padahal yang namanya budaya itu kan ya sehari-hari gitu kita. Nah, ini kita lagi ngobrol ini juga kita kita adalah bermusik juga ini. Kalau John Cage bilang itu kan everything we do is music kan. Gitu kan. Yes, yes, yes. Bahkan musik sendiri pun apa coba gitu kan. Ya kan. Ya. Apakah kita bilang musik itu harus ada harmoninya, ada melodinya juga enggak kan. Kalau musik-musik perkusi kayak gitu yang sama sekali tidak ada harmoni, tidak ada melodi, atau musik ilustrasi film horor katakanlah yang electronic music gitu kayak gitu kan macem-macem gitu jadinya gitu. Nah, jadi kalau musikologi Oke. melihatnya seperti itu gitu. Oke, oke. Wow, menarik banget deh. Jadi Mm-mm. Kak Adit, ada nggak nih wejangan buat teman-teman IMU Mm-mm. di sini kalau Ah, misalnya mereka juga mungkin tertarik nanti mau kuliah ngambil jurusan musikologi juga nanti ke depannya, kira-kira gimana tuh Kak? kalau menurut saya semuanya diawali dengan curiosity ya. Jadi mungkin bagi saya sebenarnya bahkan bukan musikologi aja ya. Menurut saya bahkan banyak sekali performer ya yang juga secara tidak langsung itu sudah menjadi musikolog gitu. Seperti contohnya Glenn Gould ya, tahu kan? Yes, Ahli Bach ya, ahli ya. memainkan Bach. Itu juga dia semi musikolog juga gitu. Jadi dia atau enggak Alfred Brendel gitu. Dia banyak sekali membaca ya sehingga kemudian bisa apa namanya menganalisis sesuatu ya. Jadi secara natural itu sudah menjadi musikolog sih gitu menurut saya. Jadi dan sekarang tinggal ketertarikan itu yang harus apa dipicu ya, yang harus dimulai gitu. Jadi dimulai dari hal simple gitu. Kita kalau memainkan satu karya ya, misalnya seorang instrumentalis mau memainkan katakanlah apa ya, Chopin Ballad gitu. Ya jangan hanya cuman Mainin notnya doang. hanya memainkan notnya doang atau hanya mengetahui oh balad itu ini artinya apa. Enggak, tapi pelajari juga Chopin itu kehidupannya bagaimana gitu. Bagaimana dinamika hubungan dia misalnya dengan George Sand gitu katakanlah atau enggak bagaimana Chopin itu dulu pola travelnya itu bagaimana gitu ya. Nah, dan juga dari jurnal-jurnal musikologi yang apa mengangkat tentang Chopin katakanlah atau tentang semangat era di zaman itu gitu sehingga permainannya itu bisa menjadi memil memiliki nuansa gitu bisa memiliki ide justru dari situ kan ada ide-ide tertentu gitu gitu
dulu ketika misalnya ya, saya di Hungaria ya, waktu itu belajar karya-karya Bartók ya. Itu dosennya memainkan piano beneran seperti perkusi ya. Beneran seperti perkusi dan ada teknik-teknik piano tertentu yang saya juga baru tahu gitu. Karena selama ini kita kan piano harus kita teken tutsnya ya, dipijat, terus touch-nya gimana ya. Kalau ini bener-bener kayak, wah ada teknik yang baru gitu. Nah itu berdasarkan riset-riset sebelumnya itu. Nah jadi itu penting gitu untuk para musisi ya, para musisi untuk berangkat dari situ dulu gitu. Nah, kemudian jika memang sudah ada ketertarikan mengenai apa yang dipelajari, mungkin bisa tuh mengambil musikologi gitu. Karena musikologi itu sebenarnya eh, berangkatnya juga tidak harus harus dari orang yang bisa memainkan musik musik. secara dalam tahapan tertentu gitu. Tapi harus memiliki kemampuan daya analisis yang baik gitu mengenai mengenai musik tentunya gitu. Gitu sih Wow, intinya. benar-benar menyelamin sebuah karyanya seorang komposer tuh mesti dilihat dari berbagai perspektif ya jadinya ya. Dari Nggak bisa berbagai cuman perspektif. patokan notnya. Heeh. Iya, kadang-kadang memang misalnya gini, di satu periode tertentu di dalam hidup komposer itu dibicarakan di dalam musiknya. Dia tuangkan di dalam musiknya. Itu makanya antara lain di Trisuci Kamal ini ya saya juga ada banyak sekali aspek-aspek historis ya yang memang harus kami taruh di dalam buku ini untuk menjelaskan konteks historis dari masing-masing lagu gitu. Kalau enggak orang bingung. Ketika orang bingung, kita kan jadi bingung mau ada ide interpretasinya seperti apa gitu kan. Supaya bisa lebih resonate gitu ya sama Supaya lebih kehidupannya yang mm-mm, exactly, heeh. Jadi supaya bisa lebih resonate with eh cara berpikir cara si iya, komposer perasaannya gitu ya. betul, betul. Hmm. Gitu dan juga apa yang ingin kita proyeksikan gitu di dalam musik tersebut kepada pendengar gitu gitu sih Wow, menarik banget. Kak Adit, kita ya. udah di penghujung acara. Ada Mm-mm. satu pertanyaan lagi yang terakhir Ya, ini. Apa nih harapan seorang Aditya ke depannya sebagai seorang musikolog? harapan saya ke depannya itu saya lebih concern terhadap ini ya, hmm, pendokumentasian terutama ya di musik-musik Indonesia itu menurut saya masih sangat kurang gitu. Jadi banyak sekali usaha-usaha yang sudah dilakukan gitu ya, antara lain ada yang beberapa pihak kalau kalau musik pop, musik jazz itu sudah cukup banyak ya. Tapi yang lain itu menurut saya apa ya, kemarin musik itu yang bikin siapa, yang bikin, mengumpulkan rekaman-rekaman lama itu sudah cukup baik ya. Ya cuman, ya itu secara general ya, apalagi tulisan-tulisan mengenai musik ya, perjalanan musik di Indonesia itu menurut saya masih perlu didukung ya. Saya waktu membuat buku ya, menerbitkan buku ini aja itu sebenarnya membutuhkan upaya yang sangat luar biasa gitu dalam Yes. hal mencari sponsor dan lain-lain gitu. Karena penerbit itu sekarang rata-rata inginnya setengah biaya cetak itu ditanggung oleh penulis. Jadi cukup memberatkan harus cari sponsor gitu ya. Tapi kalau misalnya sponsor nggak memiliki keterkaitan dengan apa yang ditulis kan juga nggak mau kan calon sponsornya. Nah itu jadi juga menjadi ini sendiri gitu. Ya Struggle-nya ya. harapan saya sih pertama itu ya. Terus yang kedua juga musisi-musisi itu juga sebenarnya penting untuk yaitu memperkaya pengetahuan mereka tidak hanya di bidang musik saja gitu, tapi juga di bidang sosial budaya, di bidang kemasyarakatan sehingga apa yang mereka tampilkan itu memiliki relevansi gitu. Musiknya itu tidak lepas dari eh, konteks masyarakat gitu. Jadi tetap relevan gitu. Itu sih sebenarnya intinya. Gitu aja sih Oke. paling. Oke, kalau gitu. Kak Adit, thank you Ya, banget buat waktu sama-sama dan Jili. sharingannya Iya, hari ini.
Nih kalau teman-teman IMU ada yang nanya, misalnya, Gil mau dong ngobrol gitu sama Kak Adit, mungkin bertukar ide atau pikiran tentang musikologi ataupun ilmu-ilmu yang lain, Iya. ataupun mau beli bukunya si Kak Adit nih gimana Kak? Yang Kalau beli Tembang buku Puitik ini, ha, Kalau bisa buku sih ada di hubungin kemana? Gramedia. Buku ada di Ah, Gramedia, bahkan online itu juga ada ya di Gramedia online. Saya nggak tahu stoknya masih ada apa nggak, cuman coba aja dicari, kalau nggak mungkin bisa tanya ke saya masih ada juga sih, saya bisa tanya ke penerbit ininya, stok bukunya. Nah, kalau misalnya mau tanya-tanya, mau ngobrol sama saya, mungkin bisa hubungin ke Instagram saya aja boleh di tolong disebutin? Aditya Setiadi, @Aditya Setiadi. Jadi Oke, silakan. ada platform lain atau Instagram aja yang bisa dihubungin? Platform lain saya, kalau misalnya Facebook lebih personal ya, tapi kalau Instagram mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Udah aja sih, itu aja Ah, saya paling, oke gitu. deh kalau gitu. Iya. Oke, Kak Adit, thank you banget. Sampai jumpa kembali. Tetap sehat, tetap sukses. Mudah-mudahan impiannya tercapaikan ya. Iya, amin, sama doa yang sama juga ya untuk Jili ya. Iya, thank you. Iya. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kami di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.